Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Rasulillah, amma ba'du. Masih kitab Asrarus Shaum, Al-Faslul Awal, berkenaan tentang hal yang wajib dilakukan bagi orang yang mau dan berpuasa. Ada 6 ya. Sekarang kita lanjut. Wa amma lawazimul iftar fa arba'atun. Adapun konsekuensi atau yang harus dilakukan orang yang iftar, tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan itu fa'arba'atun, ada 4 kondisi. Yang pertama al-qada'u, ada yang harus qada' puasanya. Yang kedua wal kafaratu, kifarat wal fidyatu, dan fidyah. Wa imsaku baqiyatin nahar, ada pula yang imsak itu tidak makan tidak minum sisa hari, tasbihan bis shaimin, mirip dengan orang yang puasa. Jadi ada 4. Kalau orang enggak puasa pada bulan suci Ramadan itu, pertama ada yang qada, ada yang kifarat, ada yang fidyah, ada yang imsak. Lalu bagaimana? Siapa saja yang harus qada? Amal qada'u, adapun orang yang tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan, dia kena wajib qada. Namun ala kulli muslim, itu umum untuk setiap orang muslim. Mukallaf, muslim yang mukallaf. Jadi kewajiban itu umum. Taraka shauma, yang meninggalkan puasa bi uzrin au bi ghairi uzrin, baik ditinggalkan karena ada alasan syariat ataupun tidak dengan alasan syariat. Fal haidu taqdis shauma wa kadzal murtad. Adapun si wanita haid wajib mengqada puasa, begitu juga orang murtad, waliyazubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Wa ammal kafir was-sabiyyu wal majnun fala qada alaihim. Adapun orang kafir, sabi, anak kecil, majnun, orang gila, fala qada alaihim, maka tidak ada kewajiban qada untuk mereka. Wala yustaratu tatabu'u fi qada'i Ramadan. Lalu apakah mengqada puasanya itu harus berturut-turut? Wala yustaratu, tidak disyaratkan berturut-turut di dalam mengqada Ramadan. Enggak mesti ya 1 2 3 4 berturut, enggak. Diselang-selang boleh. Walakin yaqdi kaifa syaa mutafarriqan wa majmu'an. Tapi cara mengqada puasanya itu suka-suka dia, mau terpisah-pisah hari ataupun bergabung hari. Ya tentunya bergabung hari itu lebih mudah. Amal kafarat itu, adapun kafarat, fala tajibu illa bil jima', itu kifarat ini hanya wajib bagi yang jima' saja, merusak puasanya dengan jima'. Wa amal istimna'u wal aklu wasyurbu, adapun batal puasa karena gegara istimna, mengeluarkan sperma sendiri, wal aklu, dan makan minum, wama, dan apa-apa adal jima yang selain berhubungan badan, fala tajibu bihi kafarah, maka enggak wajib atasnya kafarat. Fal kafaratu itqu raqabati, yang namanya kafarat itu, kafarah itu apa? Yaitu membebaskan seorang budak. Nggak tahu berapa duit budak sekarang ya, ukurannya nggak ada. Kalau nggak ada, fa inna asara, bila sulit ya, fa shaumu syahraini mutatabi'ain, kifaratnya hukumannya itu berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Wa in ajaza, apabila tidak mampu, fa it'amu sittina miskinan muddan, memberi makan 60 orang miskin 1 mud. Ya dicoba dulu puasanya. Oh nggak mampu, coba dulu ya. Memberi makan 60 orang miskin 1 mud. 1 mud itu ya 1 cidokan 2 tangan orang dewasa. Ya kalau dilebihkan itu kira-kira 1 liter beras. Kemudian wa amma imsaku baqiyatin nahar. Lalu siapa pula orang yang apabila dia tidak berpuasa, dia lazim
harus untuk dia menahan diri sisa hari. Itu yaitu fayajibu ala man asabil fitr, maka wajib menahan diri tidak makan tidak minum bagi orang yang maksiat dengan berbuka. Jadi ada orang nggak puasa bulan suci Ramadan, kita tegur, kamu nggak puasa? Enggak, diceramain, akhirnya dia taubat. Lalu gimana dong? Saya udah makan, ya udah wajib kamu tidak meneruskan makan dan minumnya. Nah itu namanya orang yang bermaksiat ketika berbuka di bulan Ramadan. Udah kita kasih paham, lalu dia mengerti, maka sisa harinya dia wajib imsak. Au kasarafi atau teledor, orang ini juga wajib imsak sepanjang harinya. Gimana teledor? Begitu habis azan dia makan aja, ya. Nggak ngeliatin jam, ya kirain azan pertama. Memang di sini azan 2 kali, enggak, kali aja gitu. Orang tiba-tiba ada mau pakai sunnah, itu teledor namanya. Wajib dia sisa harinya imsak. Wala yajibu 'alal haidi iza tahurat imsaku baqiyati nahariha. Wala yajibu dan tidak wajib atas wanita haid iza tahurat apabila suci imsaku baqiyati nahariha untuk imsak di sisa harinya. Wala 'alal musafiri dan tidak juga kepada orang yang musafir iza qadima muftiran apabila dia sudah sampai dalam keadaan tidak berpuasa. Min safarin balagha marhalataini, dari perjalanan yang mencapai 2 marhalah. Jadi wanita haid kemudian suci jam 12 umpamanya, maka tidak wajib sisa harinya itu imsak. Begitu juga bagi yang pulang kampung, ya, begitu sampai di kampungnya jam 12 siang, dia nggak berpuasa. Nah sampai di kampungnya apakah dia wajib menahan makan dan minum? Karena dia sudah sampai, maka tidak wajib. Hanya saja sunnah bagi dia untuk imsak. Jadi bukan wajib. Di sini ada 2 kaidah. Kullu man jaza laul fitru zahiran wa batinan la yajibu alaihi al-imsaku bal yusannu. Kaidahnya setiap orang yang boleh baginya berbuka puasa, tidak puasa di bulan suci Ramadan, baik zahir maupun batin, maka tidak wajib atasnya imsak, tetapi disunnahkan. Jadi setiap orang yang boleh baginya berbuka, tidak puasa di Ramadan, baik zahir alasannya maupun batin, maka tidak wajib atasnya imsak, bal yusannu, tetapi disunnahkan. Wa kullu man haruma alaihi al-fitru zahiran wa batinan, ya. Siapa orang haram atasnya berbuka baik zahir maupun batin, atau batinan faqat, atau alasan batin saja, wajib alaihi al-imsak, maka wajib atasnya imsak. Kemudian wa yajibu al-imsaku idza syahida bil hilal adlun wahidun yaumasyak, dan wajib imsak, tidak makan tidak minum apabila seseorang melihat hilal, ya, seorang yang adil, ya, pada hari syak, umpamanya pada hari ke-30 bulan Syakban. Jadi di 29 akhir malamnya dia berusaha untuk ru'yatul hilal, enggak lihat. Ternyata begitu tengah hari ataupun jam jam pagi gitu, jam 8 pagi tanggal 1 atau hilal Ramadan tanggal 1 kelihatan, maka sisa daripada harinya itu wajib imsak. Berarti nanti dia diqadha. Wasaumu fis safari afdalu minal fitr, dan berpuasa di dalam perjalanan itu lebih utama daripada tidak berpuasa. Illa iza lam yutiq, kecuali apabila dia tidak mampu. Wala yuftiru yauma yakhruju, dan tidak berbuka ketika dia berangkat. Wa kana muqiman fi awalihi, sedangkan kondisinya dia masih mukim ketika awal berangkat.
Wala yauma yaqdumu idza qadama shaiman. Dan tidak pada hari dia datang apabila dia datang dalam keadaan berpuasa. Jadi kalau berangkat musafir ya, tapi musafirnya itu mulainya pagi, itu kan berarti dia mukim, keluarnya itu mukim, maka tidak buka dia. Jadi kalau mau buka berangkat itu ya berangkatnya sebelum fajar. Wa ammal fidyatu, adapun orang yang tidak berpuasa lalu kena fidyah, itu bagi siapa? Fatajibu 'alal hamili wal murdi'i, ya, maka wajib kepada wanita yang hamil dan yang sedang menyusui. Idza aftarata khaufan 'ala waladaihima, apabila keduanya itu si hamil dan si ibu menyusui khawatir dia tidak berpuasa, itu kenapa? Karena khawatir ala waladaihima, atas kedua anaknya. Likulli yaumin muddu hintah, setiap hari memberikan satu mud hintah atau beras kalau enggak ada. Limiskinin wahidin, untuk satu orang miskin, ma'al qadha, dengan wajib qadha. Jadi kalau ada ibu-ibu lagi hamil, dia kuat kalau puasa, kuat puasa, atau ibu sedang menyusui, kuat kalau dia puasa, cuman khawatir kalau dia puasa bayi dalam kandungannya kurang nutrisi, nanti kenapa-napa, kurang vitamin, kurang apa, atau bagi ibu yang menyusui khawatir kesehatan anaknya terganggu kalau dia puasa, akhirnya dia nggak puasa, maka itu dia wajib bayar fidyah dan qadha. Tapi kalau si ibunya itu nggak kuat puasa, atau ya ibu, baik ibu yang hamil atau ibu yang menyusui, dia emang nggak kuat puasa, maka dia tidak wajib bayar fidyah, dia hanya qadha puasa saja. Wasyaikhul haramu, sedangkan orang tua yang sudah renta dan tua, idza lam yasum, apabila dia tidak berpuasa, tasaddaqa an kulli yaumin muddan, maka dia bersedekah dari setiap satu hari yang dia tidak bisa berpuasa itu satu mud gandum atau satu mud beras. Wa ammas sunanu fasittatun wallahu a'lam bishawab. Disambung insyaallah. Al-Fatihah.